Oke, halo selamat malam. Kita di sini bersama Master. uh, oke, kenalan dari kita ya. Oke. Jadi kita di sini bertiga mewawancarai 2 orang Master KMPN dari Artemis. Aku Nabila Uliasana Athena 006. Ada formatnya nggak, Master? Nggak ada sih. Oh, oke. Namanya bisa dipanggil Nabila. Oke, aku Reverenda Shani Febrinta, biasanya dipanggil Tasya, Athena 22. Aku Haleda Sarah Sabitadani, biasa dipanggil Haleda, Athena 015. Mungkin buat Apa aja? nama, ini sama jabatan. Oke, kenalin nama gua Marcel Satgendes Mangunsong, biasa dipanggil Marcel. NIM 23030. Terus jabatan sekarang gua anggota divisi RMB, rekreasi minat bakat. Gue Nadia Pradipadianti, Artemis 002, dipanggil Natpe. Kalau jabatan gue kebetulan gue kebetulan jadi Kakom internal dan evaluasi di tim Sen, sama jadi Kadif di BSO Aruna. Jadi aku mau nanya, jadi selama menjabat di KMPN di divisinya masing-masing, itu kira-kira apa sih yang kakak dapat dari situ, kayak benefit-benefitnya yang memberikan efek ke kehidupan kakak selama kuliah, terus sama kira-kira motivasi apa yang menjadikan kakak tuh masuk divisi itu, terus sama kira-kira apakah ada pengalaman yang mendukung selama pengalaman yang mendukung bisa masuk bisa memiliki jabatan yang sekarang. Lompat apa lagi satu yang pertama? Iya kebanyakan. Motivasi sama pengalaman yang menunjang bisa jadi di jabatan yang sekarang. Motivasi karena gue pada dasarnya memang sebelum gue masuk KMPN juga gue udah di Pemira duluan, di Pemira Panpus. Gue jadi kabit MSDM, jadi memang pada dasarnya gue lebih ke internal dan evaluasi. Jadi gue itu tertarik untuk jadi Kakom, jadi kayak ya udah gitu. Terus apa tadi? Udah ya. Terus sama ini benefit yang didapatkan. Benefit ngocok ego diri sendiri sih. Sebagai evaluator, gue yang kayak ngomel-ngomelnya semua hal gitu. Oke, gua motivasi gua suka olahraga. Terus divisi paling olahraga RMB, ya udah gua masuk RMB. Terus pengalaman yang berkaitan, gua sering olahraga, ya udah pengalaman berolahraga. Oke, benefit yang gue dapat karena ada RMB, gue kalau mau ngajak olahraga jadi lebih gampang. Udah. Gue sangat olahraga. Buat Kak Natpe dulu aja ya. Kakak kan di sini tadi aku lihat dengar kakak sebagai evaluasi dan lain-lain, yang mana posisi itu menurut aku kayaknya eksistensi perempuan itu seringnya diraguin, kayak dalam mengevaluasi atau dalam kayak hal-hal yang sifatnya harusnya laki-laki yang lebih in charge. Nah, karakter apa yang kakak bawa dalam biar semua kebijakan atau program yang kakak lakuin itu dipercaya sama orang-orang dan lebih kredibel walaupun kakak perempuan kayak gitu? Kalau masalah perempuannya jujur gue nggak relate, karena gue waktu SMA gue dari sekolah yang cewek semua, jadi memang lingkungan gue semuanya cewek dan yang ya udah gitu. Terus kalau dari latar belakang keluarga gue itu kebanyakan aktivis di Komnas Perempuan dan segala macamnya, jadi gue kayak ya udah gitu. Kalau nanya gimana caranya supaya orang percaya, ya di ITB nggak yang segitunya sih, nggak yang kayak lu cewek lu diem, nggak gitu sih. Dan gue di FTMD gue tidak merasa seperti digituin juga. Jadi lebih lu ngomong aja gitu loh. Maksudnya kayak lu mau berontak menurut lu bener, ya udah sok aja gitu. Mau urusan orang responnya kayak apa belakangan, lu nggak bisa kontrol respon orang apa gitu kan. Jadi ya udah terima aja dulu itu. Jadi latar belakang juga mempengaruhi ya kak pola pikirnya kayak gitu. Karena tadi kakak sempat mention di ITB gak kayak gitu, tapi ada beberapa kasus kak, kayak apalagi kalau FTMD kan ceweknya sedikit. Jadi kita merasa keberadaan kita tuh rasanya kalau di atas itu agak
terintimidasi kayak gitu. Tapi karena itu mungkin lebih lagi ke pola pikir dan latar belakang ya. Cuman tadi aku kagum sih sama pola pikir kakak kayak gitu. Iya. Kalau buat Kak Marcel kan kakak banyak banget kesibukannya sekarang. Nggak kayak dari kemarin yang kita udah seminar jadi kawis lah ini. Aku simpel aja sih Kak, kayak prioritas kakak sekarang ini apa dan tujuannya mau dibawa kemana kesibukannya? Sekarang gue selagi masih dibolehin sama orang tua buat ngenyibukin di luar akademik, ya gue nyibukin dulu ya. Jadi paling ini kayak apa ya, api terakhir gue ngerjain kepanitiaan. Terus setelah semester ini kayaknya gue fokus akademik aja karena udah mulai dimarahin orang tua. Lu mau bokur aja. Ya, gue mau ngilang. Karena orang tua kayak, apa ini IP turun, kamu udah dibayar mahal-mahal jadi kayak gini kan. Ya udah. Ya kalau misalnya udah mau batak marah ya gue juga takut ya. Ya mending gue ngikutin orang tua. Mungkin kalau buat Mas Natpe dulu, kan ini ke apa sih namanya, divisinya bekerja di kayak sekitar evaluasi, apa sih namanya, agak divisinya tuh kayak bekerja di bidang kayak evaluasi gitu kan buat antar anggota. Nah, karena nggak apa sih namanya, kalau setelah kayak mengevaluasi kadang tuh ada kayak perasaan kayak nggak enak atau gimana, atau kayak overthinking buat apa sih anggota yang habis dievaluasi, apalagi anggota yang dievaluasinya kinerjanya kurang bagus kayak gitu. Sama kalau misalkan ada anggota yang kurang bagus gitu, kira-kira mengevaluasinya better kayak langsung dikonfront atau gimana gitu? Aku jawab yang cara dulu ya. Kalau aku sendiri, cara evaluasinya itu aku ngajak ngobrol pelan-pelan dulu, personal dulu. Pendekatan aku selalu personal. Jadi apalagi kalau misalnya memang satu jurusan, aku udah tahu kan mereka tipe orangnya kayak gimana dan segala macam-macamnya. Teman dekatnya siapa aja, kan aku punya kontaknya segala macam gitu. Jadi bisa memang ditanyain dulu sama mereka posisinya si kondisi orangnya sedang gimana gitu. Kenapa ngilang sih dan segala macam, atau kayak dia punya masalah apa sih gitu. Ada nggak sih cara yang gimana caranya supaya aku bisa approach dia dengan cara lebih baik. Dia butuhnya apa kira-kira, aku nanya gitu dulu. Terus udah gitu ke orangnya paling aku ngajak ngobrol berdua itu segala macem. Terus kalau dari aku sendiri biasanya kalau panitiaan memang dari awal aku punya sistem evaluasi di tengah gitu. Jadi kayak sebelum berangkat ke jenjang periode yang lebih lanjut, pasti aku bakal evaluasi di tengah-tengah. Jadi memang satu periode pengurusan, tapi di tengah sebelum misalnya ada sebelum ada main eventnya gitu misalnya. Tadi aku bakalan kayak bikin evaluasi yang memang besar satu panitia gitu supaya bisa saling evaluasi sama lain gitu. Terus kalau perasaan gak enak ke orang lain yang di-eval sih enggak ya, lebih ke kayak karena pure itu objektif yang kayak menurut gua lu kayak gini. Selama orangnya masih bisa diajak ini ya. Selama orang yang kita ajak ngomong masih bisa diajak ngomong, diajak diskusi, karena kayak kan aku pendekatnya juga gue bisa bantu apa supaya lo bisa perform lebih baik gitu. Pendekatannya memang ke arah sana. Kalau ditanya nggak enak tuh atau yang segala macem apa ya, quote-unquote ribut gitu, bukan ke anggota yang di-eval sih, lebih ke eksternal yang berurusan sih biasanya gitu. Yang kayak apa sih, abang-abangan kampus yang gitu. Kalau buat Master Marcel mungkin nanyanya terkait RMB, kan pasti anak-anak AE gitu kan punya banyak minat dan bakat sendiri. Kadang tuh ada yang gampang difasilitasi kayak misalkan olahraga basket, terus badminton, terus tapi kan kayak ada beberapa olahraga yang kayak mungkin susah difasilitasi. Terus habis itu selain olahraga kan musik juga pastinya difasilitasi kayak yang light speed itu kalau nggak salah kemarin. Kalau misalkan punya minat bakat selain itu misalkan kayak seni gitu-gitu, gimana cara RNB KMPN tuh bisa memfasilitasi dan memwadahi anggota-anggotanya untuk menyalurkan minat dan bakat mereka? Itu kalau itu sih memang ada salah satu apa ya bilangnya ya, kayak programnya itu dari RMB. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari anggota KMPN ada yang request kayak gue pengen ini dah biar beda, gue pengen nge-request bikin ini dong crochet gitu. Gue pengen belajar crochet, terus gue pengen ngajakin anak KMPN juga nge-crochet. Mereka tuh tinggal bilang aja ke RMB, karena kami ini bukan memfasilitasi olahraga doang. Jadi ini rekreasi minat bakat yang kalian
mau dan kalau bisa kami juga ngajak yang lain juga. Jadi bukan artinya cuma dibatasi sama olahraga. Dan kalau misalnya memang ada yang sulit banget, ya itu kami coba semampunya aja sih. Karena memang kadang ada beberapa yang nggak bisa kan ya. Kayak aku mau polo air ya. Ini polo air kayak gimana nih? Gue mau bikin polo air, cari orangnya peminatnya dikit. Terus gue mau cari tempatnya di mana? Itu kan susah ya. Tapi kalau misalnya kayak gue pengen art, gue pengen lukis, gue pengen nyanyi juga, gue pengen ngeband, itu bisa bilang ke RMB dan kami juga bakal announce gitu ke orang, ke apa bilangnya, ke muda-mudi KMPN. Kalian ada juga nggak yang mau ikutan? Ini ada diajakin sama ini loh. Jadi nggak harus di olahraga doang. Aku nanya langsung buat kakak. Jadi gimana sih caranya kakak manage time managementnya selama kuliah dan berorganisasi? Kan pasti kesibukannya juga banyak, apalagi di KMPN juga punya jabatan. Terus sama pertanyaan kedua itu kegiatan yang pernah diikutin di KMPN yang paling disukai. Kalau gue sendiri sih, gue sampai sekarang nggak bisa nge-manage waktu. Jadi gue ada apa ya bilangnya ya? Gue ngasih lu duluan, gue kira lu punya jawaban lebih baik daripada gue. Gak ada cuy. Jadi gini ya, gue memegang prinsip if it isn't broke, don't fix it. Gue ngerasa kalau selama TPB sampai gue semester 4, selama ini gue bisa ngejar nge-cramp materi 1 semester dalam waktu 2 hari. Ya udah, gue kayak gituin terus. Gak bener kan? Ya kemampuan orang beda-beda. Jadi selama ini gue ya kalau gue ngerasa menarik gue ngikutin, tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Terus gue cramp di akhir. Dan emang sebenarnya kan kalau di jurusan ini kan nggak ada keharusan buat masuk kelas. Yang penting lu jujur aja, lu integritas. Lu nggak masuk kelas, gak usah absen. Lu masuk kelas, lu absen. Ya udah, gue nerapin kan salah satu matkul kemarin di MacFlu. Gue cobain nih. Gue setelah UTS nggak masuk kelas sama sekali. Gue belajar di kos doang. Terus gue nge-cramp 2 hari. Gue baca dari nonton YouTube sama ngebuka drive akademik. Ternyata gue hasilnya sangat memuaskan. Ya udah, gue lanjutkan aja kayak gini. Tapi kalau misalnya orang lain mungkin jangan kayak gini ya. Kayak kalau gue dengar kayak Haikal itu kan, oh gila, dia tuh orang balance banget. Dia bisa IP 4 sekaligus ngikutin kepanitiaan. Nah, dia itu orangnya strict. Jadi kalau misalnya ada tugas, dia ngebikin post-it, dia bikin di Google Calendar. Jadi jangan mepet-mepet banget sama deadline. Dia kalau misalnya ada tugas, dia ngerjain secepatnya. Terus jadi dia punya waktu buat ngerjain hal-hal yang non akademik. Kalau yang lain-lain mungkin cara-caranya beda-beda. Tapi kalau cara gue ya kayak gitu. Sama ini kegiatan yang Kegiatan favorit ngenyonik. Kenapa ngenyonik? Nggak, karena gue malas jadi yang diopres, jadi gue yang ngeopres. Gantian. Ntar gue ngomong. Kalau kegiatan yang paling gue senengin, Nggak ada. apa anjir, gue bingung. Apa ya? Yang atau disimpan di akhir. Cuman kalau masalah time management buruk. Buktinya sampai sekarang gue belum tidur. Gue semalam nggak bisa tidur anjir. Jadi kalau prinsip Marcel adalah apa? If it's not broken, don't fix it. Gue adalah tipikal orang yang menurut gue semuanya yang gue lakukan gak pernah cukup. Jadi kalau misalnya menurut gue IP gue memuaskan itu adalah 4. Gak 3,9 itu tidak memuaskan itu adalah sempurna gitu. Jadi menurut gue selama ini yang gue lakukan ya gue akan terus-terusan craving untuk selalu lebih baik terus-terusan gitu. Kalau nanya cara ngatur waktu, ya diprioritasin aja. Tapi kan lagi-lagi kadang tuh nggak bisa ya, kayak ya shit's happen guys. Ntar lo tiba-tiba memang ya badan lo nggak kuat aja gitu kan, segala macam. Jadi ya
nikmatin aja, atur aja waktunya, prioritas mana yang memang mau lo pentingin banget, mana yang harus dikejar, mana yang bisa nanti, mana yang segala macam-macamnya. Terus kalau ikut, ya gue juga nggak tahu anjir, ikut gue kadang tuh nggak tahu apa yang gue kerjain, karena kalau gue ngerjain satu hal tuh gak bakalan lama banget, karena menurut gue belum puas sama hasil gue sendiri, gue gak akan berhenti gitu. Jadi apa ya, mungkin dalam sehari yang gue kerjain tuh bisa dikit, tapi butuh makan waktu banyak. Terus gue endingnya kayak gue hari ini nggak merasa gue ngapa-ngapain gitu. Apa ya, sebenarnya bikin capek, tapi gue nggak mau ngubah itu juga, karena menurut gue itu yang bikin gue bisa lebih baik gitu. Tapi kayak lama-lama toxic juga sih, cuman entahlah, gue belum nemuin cara yang bagus untuk itu. Jadi ya untuk sekarang gue bakal gitu terus paling menyenangkan nggak tahu, mungkin karena gue yang bikin internalisasi Timsan, jadi gue bakal jawab internalisasi Timsan. Oke. Terakhir ya, 3 menit lagi ya. Enggak, oke dong. Oh iya, 3 menit lagi Kak terakhir. Oke, terakhir deh, kayak ke semuanya template pesan buat Athena 24. Tapi buat Kak Natpe aku mau dihususin kayaknya buat perempuannya, karena nggak, aku melihat Kakak sebagai sosok yang kayak kita kayaknya harus kayak gini deh, kayak kita harus punya POV kayak gini, karena jujur untuk sekarang cewek-ceweknya masih banyak kekhawatiran untuk show, dan banyak lah yang dari kita mungkin masih belum keluar hal-halnya. Nah, ketika lihat tadi statement dari Kakak tentang ya gue berani aja, atau gak misalnya tadi banyak lah kita belajar tentang perfeksionis Kakak juga. Aku mau Kakak ngasih saran yang lebih spesifik dan personal buat Athena perempuan secara khususnya. Gimana ya? Ya lakuin aja apa yang lu mau. Itu kayak trust your intuition gitu loh. Gua jujur di sini tidak merasa kalau ke Artemis I truly feel like home gitu. Jadi kayak gue tidak merasa yang gue takut untuk bersuara gini gitu. Malah kalau misalnya masalah bersuara gitu-gitu, dari gua awal pun teman-teman gua termasuk yang cewek termasuk yang cowok itu kayak kadang tuh nilainya ke gua gitu, yang kayak tolong dong Nat ngomongin ini, walaupun mereka tahu bisa aja gua tiba-tiba berantem sama orangnya gitu. Cuman kalau kayak lab lu di sana iya, cuman kalau apa ya yang dipikirin dan nggak dipikirin, yang mungkin ya gua nggak sempurna juga, jadi kadang tuh memang efek dari hasil yang diributkan dengan orang itu kadang tuh gue mikir worth it gak sih untuk gue terusin gitu loh, kayak untuk terus gue perjuangin gitu. Kadang kayak akhirnya ya kayak yang mau gue urusin nggak mau gue urusin, jadi ya udah ngapain gue urusin ya hari itu gitu. Paling panjang deh ini ceritanya panjang anjir. Kalau mau diceritain, gue dari TPB tuh gue satu-satunya cewek di tim formatur, yang dimana waktu itu tim formaturnya hancur banget menurut gue, dan gue yang against mereka semua dalam situ. Terus kita berminggu-minggu cuman debat, gue ngomongin hal yang sama, mereka ngomongin hal yang sama, mereka cowok-cowok semua. Terus gue yang kayak tiap rapat tuh gue di left out gara-gara mereka mikirin gimana caranya untuk mempersuasi gue, sedangkan gue ngomong akhirnya ya lu bikin acaranya buat siapa, kalau buat masa tanya ke masa maunya apa, gue ngomong. Akhirnya kita forang, tapi di forang gue akhirnya mempengaruhi satu angkatan buat ke gue, jadi ya udah akhirnya mereka nggak jadi gitu. Cuman sekarang gue yang ngerasain kayak gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak sejahat itu untuk turn against orang yang yang opposite sama gue, tapi gue nggak sebaik itu juga untuk kayak quote unquote menyelamatkan orang-orang yang sama gue gitu. Jadi kayak gue lagi di fase, mungkin gue salah, gue lagi fase kayak itu, mungkin kayak gue lagi fase yang yaudah gue refleksi dulu, gue chill dulu gitu, gue gitu sih. Okay. Kalau dari gue sih simpelnya aja, tolong semuanya dirangkul ya, karena kalian tuh angkatan kalian tuh unik. Setiap angkatan sebenarnya unik sih. Kalian punya karakter yang beda-beda dari angkatan yang lain, dan gue juga sebagai seseorang yang seharusnya memperhatikan kalian dari awal sampai sekarang, gue ngelihat ada beberapa tuh dari kalian tuh yang ya kayak inilah ya, agak jauh lah dibilangnya, tapi tolong mereka tuh dirangkul. Kayak berapa sih, 3 hari lah ya, 3 hari kalian udah bisa ke sekre ini. Ada beberapa orang tuh yang gue lihat sampai sekarang masih belum ada. Kayak kalian tuh nggak ada dilarang kesini, kalian tuh jangan nyampe tertekan buat kesini. Kami tuh kayak ya kami nggak gigit, kami tuh nggak kayak sebelah, kami nggak ada senioritas segala macam dan jadi ada seharusnya kalau gue
Gue sih ngerasa gitu. Kayak gue nggak mau sampai ada yang jadi tertinggal dan merasa terkucilkan gitu sih. Jadi tolong banget saling peduli dan inklusif dan jangan sampai ada yang ketinggalan lah. Oke, cukup untuk wawancara hari ini dengan Mas Rapel, Master Marcel.